ilaha illallah al-malikul haqqul Muhammadur Rasulullah Sadiqul Adil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Adil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Adil Amin La ilaha illallah Al-Malikul Haqqul Mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul Adil Amin Allahumma salli wa sallim wa barik alaih Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hari ini kita dalam keadaan hidup di hari-hari di bulan Rajab dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, penuh berkah, berkah umur, berkah ilmu, berkah amal, berkah rezeki, berkah keluarga, berkah pasangan, berkah keturunan, anak keturunan, dan juga berkah dari segala sesuatu yang melingkupinya, dimanapun berada, kapanpun kita berada, semuanya insya Allah penuh keberkahan. Dan Alhamdulillah tentunya keberkahan ini kita tambahkan ke dalam diri kita dengan selalu berkata dengan hal yang positif, Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dan di dalam kalbu kita hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil adi. Amin. Hari ini berbahagia, insya Allah kita istiqomah berjamaah untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran, termasuk berupaya untuk memahami, berupaya untuk mencari hikmah, memaknainya, kemudian kita amalkan dengan amalan yang maksimal yang bisa kita lakukan, dan juga kita pada saatnya benar-benar menikmati sajian Allah Subhanahu wa taala dalam kitab suci Al-Qur'an ini, dan tentunya kita berharap pada saatnya kita mampu menyebarluaskan Al-Qur'an sesuai dengan kapasitas diri kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan yang ada dan sesuai dengan kapabilitas diri, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri kita dan kompetensi yang dimiliki.
Dan kita juga bersilaturahim dalam rangka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Kemudian kita juga dalam rangka kita meningkatkan kesabaran kita dengan senantiasa bersabar atas apa yang menjadi cobaan dan godaan serta musibah yang menimpa pada diri kita. Kemudian kita juga senantiasa ikhlas menghambakan diri kepada Allah dan kita bersegera bertobat kepada Allah ketika berbuat salah dan dosa. Tentu saja kita juga berkeinginan dari silaturahim ini bertambah ilmu kita, kemudian rezeki kita thayyibah dan barokah, dan kita diberikan kesehatan, panjang umur, dan diwafatkan husnul khatimah. Kita dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kita berharap Allah memberikan segala sesuatunya yang terbaik untuk diri kita dan kita menerimanya dengan keikhlasan, kesabaran, ketawakalan, kesyukuran yang kita buktikan dengan selalu menghambakan diri mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan amar ma'ruf, menjauhi perbuatan mungkar, kemudian kita berusaha mensucikan jiwa kita masing-masing, membersihkan diri-diri kita dari kotoran-kotoran ruhaniyah, terutama yang terkait dengan kedengkian, kebencian, merasa diri lebih, merasa diri minder, dan juga pada saatnya kita senantiasa mengevaluasi diri sehingga kita benar-benar dalam posisi yang siap untuk menjadi hambanya Allah yang akan menjadi pewaris dari kerasulan Nabi Muhammad SAW dan kelak akan diberikan syafaat oleh beliau sebagai umatnya. Diri kita dipanggil dan diberikan syafaat oleh beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa ya karim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa ballighna Ramadan wa hasil maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal. Alhamdulillah jaringan internet hari ini cukup lancar, bagus, dan saya posisi hari ini berada di Pilemburan, di kampung tempat kelahiran saya di pedesaan Pilemburan, Tasikmalaya, di sisi sawah. Matahari di atas Gunung Bongkok, ya, namanya Gunung Bongkok di selatan Tasikmalaya, perbatasan Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis. Ya, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, hari ini yang sudah hadir, alhamdulillah Teh Dewi bersama keluarga di Bandung, kemudian Kang Ahmad bersama keluarga di Bandung juga, kemudian Teh Irin bersama keluarga di Cirebon. Bersyukur kita dan insya Allah kita hari ini isi dengan hal-hal yang menjadikan diri kita tambah ilmunya, mudah-mudahan tambah juga amalnya. Hari ini saya tertarik untuk membaca sebuah kisah dari rangkaian peristiwa Isra Mi'raj, mudah-mudahan menjadi bagian dari tambahan pengetahuan kita, sekaligus juga merefleksikan bagaimana posisi kita saat ini dikondisikan atau dibandingkan, ya, diposisikan dengan posisi ketika Rasulullah SAW menerima perintah sholat, yaitu ketika Isra dan Mi'raj di bulan Rajab. Baik, saya akan bacakan dari mulai khutbah para nabi pada malam Isra Mi'raj. Jadi kemarin kita sudah coba bincang bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan Isra dan Mi'raj itu pada bulan Rajab, dan di dalam ayat yang disebutkan di dalam surat Al-Isra atau surat Bani Israil ayat pertama disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim
Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Tegaskan di situ bahwa Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW, pada suatu malam dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina, kemudian naik ke langit ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, dan kemudian ke Sidratul Muntaha bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dan sana mendapat perintah melaksanakan ibadah sholat fardu. Jadi ingat, sholat fardu itu diwajibkannya ketika Rasulullah melaksanakan Isra Mi'raj, dan itu berada di tahun ke-10, atau ke-11 dari kenabian. Jadi sebelumnya Rasulullah SAW melaksanakan sholat tidak 5 waktu, tetapi sholat-sholat yang sudah ditentukan sebelumnya, yaitu sholat duha, sholat tahajud, dan sholat di waktu-waktu yang tidak seperti yang 5 waktu tersebut. Ya, itulah yang kita ketahui, dan hari ini kita coba merefleksikan kondisi kita bahwa pada saat Rasulullah SAW sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW itu bertemu dengan para nabi dan rasul sebelumnya sebanyak 240.000. Kemudian beliau dipersilakan menjadi imam. Yang mempersilakannya adalah tentu saja para nabi dan para rasul, dan dibimbing oleh malaikat Jibril di Masjidil Aqsa. Nah, apa yang dilakukan di situ yaitu beliau memimpin sholat berjamaah. Kemudian ini yang mungkin sampai dengan saat ini banyak kebiasaan bagus yang bisa dilakukan. Kalau seandainya bertemu bersilaturahim satu orang dengan orang lain, kalau yang namanya orang-orang itu soleh soleha, maka selalu diisi dengan adanya tausiah singkat. Ketika kita bertemu, ya di samping makan minum, ada kopi, ada jeruk dan sebagainya, ada makanan, ada lolobroto, juga diisi dengan tausiah. Nah, ternyata pada saat itu juga mereka yang dalam hal ini dicatat oleh Abu Hurairah, ya dalam riwayatnya oleh Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, dan Al-Bajar, Abu Ya'la, dan Al-Baihaqi, disebutkan bahwa para nabi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian mereka berkhutbah di malam itu. Jadi artinya menyampaikan khutbah, menyampaikan tausiah pendek, tausiah singkat. Mari kita ikuti ini dari catatan buku Semalam Bersama Jibril yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Rekaman berbagai peristiwa besar sepanjang perjalanan Akbar dari Mekah Al-Mukarramah menuju Sidratul Muntaha. Nah, jadi ketika dari Mekah kemudian Rasulullah naik Buraq, turun pertama kali di Madinah, rest area pertama sebagai tempat yang akan dikunjungi atau dijadikan tempat hijrah Rasulullah. Kemudian beliau juga naik Buraq lagi, kemudian turun di tempat yang namanya disebut Muqaddasitua, yang namanya Gunung Sinai, Kitur Sina, tempat Nabi Musa menerima wahyu. Kemudian beliau naik lagi Buraq, kemudian turun lagi di namanya Bethlehem, Baitul Lahmin, tempat Nabi Isa alaihissalam dilahirkan. Kemudian beliau naik lagi Buraq, kemudian turun di yang namanya Masjidil Aqsa. Nah, di Masjidil Aqsa itulah beliau menjadi imam, dan sebelum naik ke Mi'raj ke langit ke-1 dan seterusnya, beliau bersama para nabi, dan para nabi ini sebagian menyampaikan tausiahnya atau khutbahnya. Mari kita lihat. Yang tausiah melaksanakan tausiah pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tausiah beliau atau khutbah Nabi Ibrahim ini? Saya bacakan lengkapnya saja. Segala puji untuk Allah yang telah menjadikanku sebagai kekasihnya, memberikan kepadaku kerajaan yang besar, menjadikan aku sebagai umat yang patuh, menyelamatkanku dari api neraka, dan Dia Allah telah menjadikan bagiku api menjadi dingin dan menyelamatkanku, kata Nabi Ibrahim alaihissalam.
Setelah Nabi Ibrahim selesai mengungkapkan tausiah dan khutbahnya, kemudian berikutnya adalah Nabi Musa alaihi salam. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam? Beliau memuji Tuhannya seraya berkata, segala puji milik Allah yang telah benar-benar berbicara kepadaku. Dia Allah telah memilihku. Dia Allah telah menurunkan Taurat untukku. Dia Allah menghancurkan Fir'aun dan menyelamatkan Bani Israel melalui tanganku. Dan dia Allah menjadikan dari umatku suatu kaum yang diberi petunjuk dengan kebenaran itu mereka berlaku adil. Itu Nabi Musa alaihissalam menyampaikan khutbah. Kemudian setelah itu disampaikan juga oleh Nabi Daud alaihissalam. Apa yang disampaikan oleh Nabi Daud? Segala puji milik Allah yang memberikan kerajaan yang besar dan mengajarkanku kitab Zabur. Dia melunakkan besi untukku. Dia menundukkan untukku gunung yang bertasbih bersamaku dan burung. Dia telah memberiku hikmah dan perkataan yang tuntas. Itu Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud ini kalau orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi menyebutnya itu David. Sebutnya terkenal dengan King David. Nah, dan kita tahu bahwa bendera Israel saat ini adalah dua segitiga yang disebut dengan King David Star atau bintang Daud, ya, bintang Nabi Daud, bintang Raja Daud. Baik, berikutnya adalah yang kemudian menyampaikan tausiah atau berkhutbah yaitu Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Daud. Segala puji milik Allah yang telah menundukkan untukku angin. Dia Allah telah menundukkan untukku setan-setan yang mereka mengerjakan apa yang aku perintahkan. Dia telah mengajarkan aku bahasa burung. Dia telah memberiku keutamaan dari segala sesuatu. Dia Allah telah menundukkan untukku tentara-tentara setan, manusia dan burung. Dia telah memberiku kelebihan dibandingkan banyak hambanya yang mukmin. Dia memberikanku kerajaan yang besar yang tidak dimiliki seorang pun setelahku. Dan dia Allah telah menjadikan kerajaanku sebagai kerajaan yang baik yang tidak bisa dibayangkan. Itu Nabi Sulaiman. Ingat kita Nabi Sulaiman itu oleh orang-orang Israel atau yang sekarang ngaku orang Bani Israel, orang Yahudi ya, dan orang-orang Nasrani sampai sekarang masih diuber tempat istana Sulaiman yang namanya Sulaiman Temple atau ada yang mengistilahkan Haikal Sulaiman yang menurut keyakinan mereka itu berada di bawah Masjidil Aqsa, sehingga sampai dengan saat ini Masjidil Aqsa itu di bawahnya digali, ya, digali terus-terusan digali mencari yang namanya tabut atau kotak ajaib yang diwariskan oleh Nabi Musa kepada Bani Israel. Menurut mereka kalau kotak itu ketemu maka mereka akan jaya kembali dan akan menjadikan pemimpin bagi seluruh manusia di seluruh dunia. Menurut keyakinan orang-orang Bani Israel atau orang-orang Yahudi, ya, Yahudi yang tidak mukmin, artinya Yahudi yang kafir. Karena Yahudi yang mukmin tentu saja tidak menganggap seperti itu karena sudah disempurnakan oleh Al-Qur'an bahwa yang namanya kejayaan itu adalah milik Islam, begitu. Ya. Selanjutnya mari kita lihat apa yang dikhotbahkan oleh Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kata Kangjeng Nabi Isa, segala puji milik Allah yang telah menjadikanku sebagai kalimatnya. Dia Allah telah menjadikanku seperti Nabi Adam yang telah Allah ciptakan dari tanah dengan mengatakan jadilah, maka hal itu terjadi. Jadi kalau Nabi Adam itu diciptakan tanpa ibu, tanpa bapak, kalau Nabi Isa ini kita tahu bahwa diciptakan tanpa bapak. Tapi dengan satu kalimat jadilah, maka jadilah Siti Maryam itu mengandung bayi yang kemudian dikenal dengan Nabi Isa alaihi salam. Ingat Bapak Ibu, Nabi Isa itu bukan Yesus Kristus. Ya, ini keyakinan kita umat Islam harus clear bahwa Nabi Isa itu bukan Yesus Kristus yang disalib, bukan yang dianggap Tuhan oleh orang-orang Nasrani saat ini. Ya, bukan juga yang dianggap dibunuh oleh orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi menganggap kepada Nabi Isa itu dibunuh, sedangkan orang-orang Nasrani menganggap Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Sehingga nggak mungkin dibunuh, tapi mereka lucu. Nyebut nggak mungkin dibunuh, tapi salibnya dipuja oleh mereka. Dijadikan simbol. Karena menurut mereka Nabi Isa itu disalib. Padahal
keyakinan kita selaku umat Islam, yang disalib itu bukan Nabi Isa. Yang disalib itu adalah sahabatnya orang-orang Yahudi yang kemudian disulap oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan persis seperti Nabi Isa alaihi salam. Dan bagi Allah bukan tidak mungkin menciptakan manusia dalam sekejap duplikat dari yang lain, cloningnya Nabi Isa. Nah, kemudian Nabi Isa kemana? Keyakinan kita Nabi Isa itu tetap hidup dan sekarang berada di langit kedua, nanti akan menyelamatkan umat Islam dari Dajjal dan akan membunuh Dajjalnya juga di Palestina. Dan nama tempatnya itu Babulut. Nah, insya Allah kalau yang belum ke sana, yuk kita ke sana, kita lihat bagaimana itu tempat nanti Nabi Isa membunuh Dajjal tersebut. Ya. Kemudian apalagi kata Nabi Isa alaihissalam, dia Allah telah mengajarkan aku Alkitab, yaitu Injil, hikmah, Taurat, dan Injil. Dia telah menjadikanku dapat membuat dari tanah bentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka dengan izin Allah ia menjadi burung. Dia telah menjadikanku dapat mengobati penyakit buta dan belang, dapat menghidupkan orang-orang yang mati dengan izin Allah. Dia Allah telah mengangkatku, menyucikanku dan melindungiku beserta ibuku dari setan yang terkutuk, maka setan tidak mempunyai jalan untuk menyesatkan kami. Demikian kata Nabi Isa dalam khutbahnya. Kemudian Abu Hurairah mengatakan juga bahwa kemudian Nabi Muhammad SAW berkhutbah. Jadi setelahnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan Nabi Isa, kemudian terakhir yang berkhutbah atau memberikan tausiah adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi Muhammad SAW memuji Tuhannya seraya berkata. Jadi kemudian khutbahnya Nabi itu seperti ini. Masing-masing dari kalian telah memuji Tuhannya dan aku pun memuji Tuhanku. Segala puji bagi Allah yang telah mengutusku untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, ini poin-poin pentingnya bahwa Rasulullah itu menyampaikannya tidak menyebut-nyebut keagungan kehebatan dari hal-hal yang sifatnya mukjizat, tapi beliau menyebutkan hal-hal yang merupakan kunci dari kesuksesan kebahagiaan hidup manusia. Jadi beliau mengatakan masing-masing dari kalian telah memuji Tuhan dan aku pun memuji Tuhanku. Segala puji bagi Allah yang telah mengutusku untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan bagi semua manusia. Dia Allah menurunkan kepadaku kitab Al-Furqan, yaitu Al-Quran, yang di dalamnya terdapat penjelasan segala hal. Dia menjadikan umatku sebagai umat terbaik yang pernah ditampilkan bagi manusia. Dia menjadikan umatku sebagai umat yang pertengahan. Dia menjadikan umatku sebagai umat yang paling pertama masuk surga dan umat yang terakhir. Dan telah melapangkan dadaku, dia Allah telah menghilangkan dariku bebanku, dan dia Allah telah meninggikan sebutanku, dan dia menjadikanku sebagai pembuka dan penutup. Jadi yang awal dan yang akhir, dan menjadikan namanya selalu disandingkan dengan nama Allah, yaitu dalam 2 kalimat syahadat, dimuliakan dengan menyebut namanya setelah nama Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian setelahnya Rasulullah menyampaikan tausiah dan khutbah itu, maka Nabi Ibrahim berkata, Nabi Ibrahim itu adalah kakek moyang Rasulullah SAW. Inilah yang membuat Nabi Muhammad lebih utama daripada kalian semua. Karena semuanya juga anak cucu Nabi Ibrahim yang berkhutbah tadi, yang berkata-kata tadi. Nah, ini juga pelajarannya bagi kita, bahwa kalau seandainya kita bertemu, melaksanakan pertemuan, maka usahakan semua orang bisa diberikan kesempatan berbicara. Ya, jangan sampai ada yang merasa, kok aku nggak dikasih kesempatan sih. Nah, jangan sampai begitu. Berikan kesempatan, tetapi nanti di akhirnya harus ada gongnya, ya, harus ada yang menutupnya. Nah, yang menutup itu adalah yang paling sepuh, yang dianggap paling berwibawa. Nah, dan yang ketika itu berkumpul, tentunya selain Rasulullah SAW adalah kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihis salam. Dan kebiasaan-kebiasaan ini ada baiknya kita kembangkan. Jadi kalau kita bertemu dimanapun, silakan berbicara. Biasanya kan ada
yang ngundang, yang nyumbang, yang memberikan konsumsi, kemudian yang apa istilahnya panitia lah gitu ya, panitia, ataupun mungkin ada apa namanya istilahnya itu yang hadir tapi mungkin beliau itu jarang hadir gitu ya, atau mungkin yang menjadi bagian dari yang memberikan suksesnya acara. Nah, nanti setelah itu baru disampaikan yang paling berwibawa di situ. Siapa? Ya, biasanya ada yang dihadirkanlah ustadznya sebagai gongnya dari acara dan biasanya ditutup dengan doa pengharam. Jadi Nabi Ibrahim itu berkatanya begini, inilah yang membuat Nabi Muhammad lebih utama daripada kalian. Jadi gongnya itu sebenarnya di Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim mengiyakan, amin, benar engkau Muhammad. Seperti itu dan itulah kelebihanmu. Jadi kelebihan Nabi Muhammad ini saya ulangi sekali lagi di sini adalah bahwa aku diutus untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kemudian aku memberi pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan untuk seluruh manusia. Nabi Muhammad untuk seluruh manusia. Kemudian Allah menurunkan Al-Furqan yang sempurna sebagai penjelasan dari segala sesuatu. Jadi di Al-Quran itu segala sesuatu dijelaskan dari mulai masa lalu, masa kini, sampai masa yang akan datang. Dari mulai alam ruh, alam rahim, alam dunia, alam barzah, sampai alam akhirat. Seluruhnya dijelaskan tentang Allah, tentang makhluk Allah, tentang kiamat, tentang apa namanya malaikat, tentang jin, setan, dan seterusnya. Diceritakan seluruhnya. Sedangkan di kitab-kitab yang lain itu tidak, hanya sebagian-sebagian saja. Nah, kemudian disebutkan bahwa umatku adalah umat yang terbaik yang pernah ditampilkan di muka bumi. Artinya umat yang terbaik. Ya. Kemudian umatku juga adalah umat yang menjadi wasit bagi perselisihan umat yang lain. Ya. Ummatan wasyaqah disebutnya. Khairu apa? Khairu ummat ukhrijat linnas. Sebaik-baik manusia yang diutus, yang diturunkan Allah di muka bumi dan menjadi wasit bagi perselisihan di antara umat. Jadi artinya pendamai. Umat Islam itu pendamai harusnya menjadi begitu ya. Kemudian yang pertama kali masuk surga dan juga menjadi umat yang terakhir. Artinya meskipun umat terakhir tapi masuk surganya duluan. Itulah kehebatan umat Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Dan dia telah melapangkan dadaku. Artinya tidak pernah merasa sempit, tidak pernah merasa apa namanya tidak punya harapan, selalu punya harapan, optimis. Itulah umat Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian semua umat Kanjeng Nabi itu bebannya itu dihilangkan. Jadi tidak pernah ada beban yang tidak pernah terselesaikan. Selalu punya solusi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini yang harus kita pahami. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa beliau meninggikan sebutanku dan dia menjadikan sebagai pembuka dan penutup. Jadi artinya yang awal dan yang akhir. Jadi kalau seandainya kita bertemu, jangan lupa ucapkan salam sholawat kepada Rasulullah dan terakhir pun ada salam dan sholawat. Karena Rasulullah itu adalah yang pertama dan yang terakhir dan namanya selalu disebut digandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Nabi Ibrahim, ya kalau sekarang standing applause gitu ya, bertepuk tangan. Ya benar, itulah hebatnya Muhammad, itulah utamanya Muhammad. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang mencontoh dari peristiwa di Masjidil Aqsa, khutbahnya para nabi ini dengan Nabi Muhammad SAW dan tentu saja dihadiri oleh semua nabi setelahnya sholat berjamaah 2 rakaat. Nah, ini katanya dijelaskan dalam Dalail Al-Nubuwah karya Al-Baihaqi, disebutkan di halaman ke-397. Ya, jadi artinya sumbernya jelas bahwa seperti itulah yang terjadi ketika Rasulullah SAW melaksanakan Isra Mi'raj dan setelahnya Isra sampai di Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj sampai ke langit. Nah, dan nanti di situ ada tausiah singkat dari para nabi. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu hari ini menjadi bagian dari tambahan keimanan kita dari mendengar kisah tentang peristiwa Isra. Ini banyak sekali ya kisah-kisah tentang peristiwa Isra ini dan kalau mau lebih lengkapnya silakan kalau mau bergerilya ke toko buku mungkin di Bandung ataupun di Cirebon ataupun di Surabaya ada, gitu. Di Jakarta juga ada mungkin. Ini judulnya Semalam Bersama Jibril ya judul bukunya. Ini kisah tentang Isra Mi'raj. Yang lebih singkat juga banyak kisah-kisah tentang Isra Mi'raj, tapi menurut saya ini termasuk yang paling lengkap dan ini
jumlah halamannya sampai ke 360 halaman. Mudah-mudahan kita termasuk yang dapat mengambil hikmah dari apa yang disajikan dalam kitab ini, dan mari kita sama-sama jadikan diri-diri kita ini bercermin dari peristiwa Isra Mi'raj. Karena apa? Karena peristiwa Isra Mi'raj ini sungguh sangat luar biasa, menurunkannya perintah Allah Subhanahu wa taala berupa perintah sholat itu di peristiwa Isra Mi'raj ini. Dan artinya demikian pentingnya sholat sampai perintahnya itu diturunkannya itu langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan, dan tempat diturunkannya perintah itu juga bukan di bumi, tapi langsung Nabi Muhammad SAW dipanggil ke Sidratul Muntaha, dan di situ hanya ada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril pun tidak sampai ke situ karena malaikat Jibril tidak sanggup, artinya tidak diberi kekuatan oleh Allah untuk sampai ke tempat itu. Dan yang diungkapkan oleh Rasulullah di tempat itu adalah yang selalu kita baca di doa tasyahud. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Itulah ungkapan Kangjeng Nabi Muhammad SAW ketika sampai di Sidratul Muntaha, dan Allah langsung melantik beliau, menunjuk beliau, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan Rasulullah menjawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Dan semua yang ada di situ serempak menjawab, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dan seluruh bumi dan segala isinya mengucapkan dua kalimat syahadat. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kita termasuk yang menikmati sajian Isra Mi'raj ini dengan kelapangan hati bahwa sholat merupakan mi'rajnya kaum mukminin. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mendapat manfaat banyak dari kehidupan, maka jangan lupakan sholat. Yuk kita akhiri karena waktunya sudah habis. Saya ada keperluan